Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pada bab ini kita akan bagi menjadi 3, menjadi getaran. Kemudian nanti pada pertemuan yang akan datang kita belajar tentang gelombang, dan terakhir kita akan belajar tentang bunyi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang getaran. Tentu teman-teman anak-anak kelas 8 pernah mendengar kata getaran, ya. Seperti ketika kita bergetar, ya. Ada sebuah gerakan bolak-balik, ya. Ketika kita melakukan getaran, maka kita akan merasakan gerakan bolak-balik. Nah, sekarang kita akan belajar secara fisikanya. Apa sih itu getaran? Yaitu gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu gerakan adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Contoh di sini, titik O itu adalah titik awal, ya, titik awal. Kemudian ditarik sampai ke titik A besar, ya. Maka dia akan naik turun, ya, naik turun. Pertama dia akan naik sampai titik G, ya, titik O dulu, titik O, G, kemudian ke 0 lagi, baru kembali ke A. Nah, gerakan dari mulai A, kemudian O, G, O, A itu disebut sebagai satu getaran, setengah getaran. Kenapa? Karena belum kembali lagi ke A, ya. Diulangi lagi ya. Jadi disebut satu getaran jika dia sudah kembali lagi. Jadi kalau sudah sampai ke titik A lagi, maka dia dianggap sebagai satu getaran penuh. Dari A, O, G, O, A itu adalah satu getaran penuh, ya, diralat, ya. Itu adalah satu getaran penuh. Kenapa? Karena dari titik A kembali lagi ke titik A. Kemudian kalau dia hanya sampai ke titik G tengah-tengah, itu disebut sebagai setengah getaran, ya. Berapa? Setengah getaran. Kemudian jika sampai ke O pertama, maka itu disebut sebagai seperempat getaran. Kalau sampai ke O kedua, maka dia disebut sebagai 3/4 getaran. Nah, frekuensi getaran. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 second atau 1 detik. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi waktu, ya. Jumlah getaran dibagi waktu. Selanjutnya adalah periode getaran. Nah, periode getaran itu adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran, ya. Maka rumusnya adalah T sama dengan 1/F. Kenapa? Karena dia kebalikan dari frekuensi. Misalnya tadi frekuensi kita dapatkan, misalnya jumlah getarannya adalah 300 dalam waktu 5 detik. Berarti frekuensinya kan 300 dibagi 5, yaitu 60 Hz, ya. Satuannya Hz. Nah, berarti kalau periodenya tinggal kita balik menjadi 1/60 second, ya. 1/60 second. Di sini ada contoh soal, ya. Misalnya dalam setengah menit terjadi 6.000 getaran.
Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Tadi ingat ya, rumus frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. Di sini jumlah getaran 6000 dibagi waktunya setengah menit berarti 30 detik ya. Maka frekuensinya adalah 200 Hz. Nah, kira-kira berapa periodenya? Berarti dalam satu detik itu dalam satu getaran tuh dia butuh berapa detik ya. Maka 1 per F itu sama 1 per 200. Tadi F nya 200 ya. Maka hasilnya adalah 0,005 second. Jadi satu getaran itu bisa terbentuk dalam waktu 0,005 second. Nah, demikian pembelajaran kita untuk mengenai getaran. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan ke Bapak. Kemudian untuk tugas anak-anak kelas 8 hari ini adalah membuat soal tentang frekuensi dan periode getaran. Ya, silakan buatlah soalnya. Untuk soalnya sebanyak masing-masing 3 soal ya, 3 soal untuk frekuensi, 3 soal untuk periode ya. Silakan dibuat soalnya dan diselesaikan ya dengan jawabannya ya, dengan tidak soalnya saja tapi juga dengan jawabannya. Terima kasih sudah menyimak pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.